program-program yang lainnya. Di samping itu, Bapak sekalian, kita tahu bahwa Kemdikbud sudah meluncurkan program dan sudah mencanangkan moda pembelajaran, moda komunikasi, seminar, dan lain-lain secara digital atau melalui online, itu ada kemungkinan besar akan menjadi kebiasaan baru, bagian dari pola kehidupan akademik di new normal. Oleh karena itu, sekali lagi saya berterima kasih dan mendukung acara-acara yang seperti ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari kreativitas kita, sehingga kehadiran kita dari akademik, khususnya dari Unpam, dirasakan oleh masyarakat luas. Dan oleh karena itu, kepada para audiens, khususnya adik-adik mahasiswa, bersiaplah untuk mengisi masa depan. Kenapa? Pendidikan adalah sejatinya masa depan bangsa. Kami yang para senior ini, para dosen, tugasnya menghantarkan dan memfasilitasi supaya para mahasiswa mampu belajar dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses kepada semua pihak, dan khususnya sekali lagi kepada Pak Febrian Rahmatullah. Mudah-mudahan bukan kali ini saja bergabung, di lain kesempatan dimohon terus sharing pengalaman di industri, apalagi Pak Febrian itu punya pengalaman banyak di luar negeri untuk Indonesia tercinta melalui kampus Universitas Pamulang yang sedang berupaya mengembangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi seminar ini dengan judul Data Scientist on Making Leap from Academia to Industry secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mohon izin kepada semuanya, saya harus segera bergabung dengan Fikon juga di S2. Sekali lagi selamat berseminar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Zaman atas sambutannya sekaligus membuka acara webinar kita pada hari ini. Baik, sebelum masuk pada acara inti, saya akan kembali mengingatkan kepada para peserta di Zoom untuk menonaktifkan audionya selama narasumber sedang memaparkan materinya. Dan jika ada yang ingin bertanya, akan dialokasikan setelah narasumber memberikan materinya. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Selamat pagi, Pak Febriandi, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Semoga Mbak Rina dan teman-teman semua juga sehat. Alhamdulillah. Saat ini sedang di mana, Pak, posisi? Saya di rumah nih, lagi di weekend. Oh, lagi weekend. Oke, baik. Mohon izin, Pak, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Bapak terlebih dahulu, supaya kita semua kenal nih, siapa sih narasumber kita pada hari ini. Oke, Bapak Febriandi Rahmatullah SSI, MSI, saat ini menjabat sebagai Division Head Big Data Analytics di PT Astra International Tbk. Beliau menempuh pendidikan sarjana sains di Universitas Gadjah Mada dan Master of Applied Statistics di Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki beberapa lisensi digital marketing dari University of Illinois at Urbana-Champaign dan bisnis strategi di University of Virginia Darden School of Business. Kemudian beliau memiliki pengalaman selama 13 tahun dalam bidang marketing analytics, planning, dan strategi, dan beliau adalah founder dari Indonesia Data Challenge. Oke, luar biasa sekali profil pembicara kita pada hari ini. Baik, Pak Febriandi, apakah sudah siap, Pak? Pak Febri? Ya, saya udah boleh sharing material sekarang. Silakan, Pak. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita langsung mulai saja. Pak Febri? Ya. Suara saya terdengar, Pak? Ya, saya udah boleh share.
Ya, terdengar Mbak. Ini mungkin koneksi di rumah saya yang agak-agak kurang bagus nih. Oh iya, tidak Makasih apa-apa, Pak. perkenalannya. Suara saya udah kedengeran nggak di situ? Sudah, Pak, sudah jelas. Silahkan Bapak Febriandi, waktu dan Ya, tempat dipersilakan. saya udah boleh sharing material saya atau ada yang harus saya introduce lagi? Sudah, Pak, silahkan boleh sharing materinya. Ya, mudah-mudahan material saya udah kelihatan ya. Iya, Pak, sudah kelihatan. Iya, baik. Terima kasih atas perkenalannya Ibu Rina Tika. Saya senang sekali diundang di acara pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua, bapak-bapak, profesor, dokter, dan yang bergabung di acara pagi ini. Bapak Rektor Unpam, Dr. Hidayat MM, Bapak Wakil Rektor, Dr. Nurzaman, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Subarto, Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Saiful Bahri, dan Kaprodi Teknik Informatika, Dr. Sewaka MM. Saya senang banget ya bisa bergabung di acara pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya dan bisa berguna juga buat teman-teman semuanya. Yang akan saya sharing pagi ini mungkin nggak terlalu teknikal, nggak terlalu teori ataupun textbook gitu ya, karena saya yakin teman-teman di Indonesia ini mahasiswanya bagus-bagus, belajar dengan serius juga, dan secara teknikal saya selalu lihat lulusan Indonesia itu nggak ada masalah gitu. Jadi apa yang akan share di sini apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan selama bekerja dari mulai sekitar 2005 sampai saat ini sebagai seorang yang ngurusin terkait data lah. Kurang lebih seperti itu. Tadi udah disampaikan ya, saya background saya adalah matematik statistik, angkatan 2002. Saya pernah bekerja di beberapa tempat juga di Eropa, di Austria dan sekitarnya, terus di Timur Tengah, di Saudi Arabia, Qatar, dan Afrika. Dan terakhir mulai tahun lalu saya bergabung di Astra Digital dan ngurusin data. Astra Digital itu apa sih? Sebenarnya Astra Digital itu ada dua hal ya. Sebelum saya masuk ke materinya, saya mau kenalin dulu Astra Digital. Astra Digital itu punya dua fungsi. Yang pertama adalah Center of Competence, Center of Excellence-nya seluruh Astra Group. Astra Group kan besar ya, ada 230-an perusahaan, macam-macam perusahaannya, dan di sini salah satu center of competence-nya. Dan satu lagi juga Astra Digital ini adalah tempat inkubasi digital juga, startup. Jadi kita punya marketplace seva.id, barang-barangnya Astra ada di situ dijual, mobil dan lain sebagainya. Ada Movic, tempat rentalan mobil, cari parkir buat nyari parkir, sejalan itu untuk ride sharing, dan data.ai. Data.ai ini adalah tempat yang saya handle sekarang ini, yaitu pusatnya buat pengolahan data analitik dan juga artificial intelligence. Jadi ngolah-ngolah data itu kan bukan numerik aja ya, ada juga video, image, teks, dan yang lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu introduction-nya. Saya juga mau share, kalau kali ini seperti yang saya tadi sampaikan, saya nggak akan share sesuatu yang terlalu technical, ngomongin metrik, statistik, teori komputasi, dan riset. Saya juga nggak bakal nge-share gimana caranya bikin dashboard dan lain sebagainya, dan saya juga nggak bakalan nge-share produk apa yang saya pakai gitu ya, atau produk apa yang saya jual juga, saya nggak bakal share itu. Yang bakal saya share adalah gimana sih seorang data scientist itu di lapangan waktu ngimplementasiin ilmunya, terus gimana sih cara kerjanya, sama gimana sih kalau teman-teman punya cita-cita pengen menjadi seorang data scientist gitu ya.
agendanya ada 6 kurang lebih, cuman nanti ini beberapa hal nanti saya akan lalui cepat aja. Saya akan cerita kenapa sih kok tiba-tiba data scientist itu jadi hot gitu belakangan ini, apa sih cerita yang latar belakanginya, dan apa sih impact-nya terhadap perspektifnya bisnis gitu. Sampai semua orang cari data scientist sekarang gitu. Oke, sebelum saya mulai ngomongin data scientist, teman-teman yang kuliah di sini mungkin masih muda-muda banget ya, nggak mengalami 94 dan 98 gimana pada masa itu internet itu cuma bisa di-connect dari dial up modem, terus cuma ada beberapa web aja gitu, termasuk Google gitu waktu itu. Sampai seiring sejalan waktu banyak hal terjadi di dunia digital ini, yang saya sebutin sebagai digital wave. Mulai dari AT&T waktu itu jualan ads pertama kali ada yang beli, Google buka, terus banyak perusahaan .com buka dan bangkrut. Terus abis itu ada sosial media ya, Facebook, rame, Twitter, dan lain sebagainya. Sampai kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu rame tentang unicorn gitu ya. Dan akhirnya belakangan ini banyak juga yang lost kan, termasuk karena gara COVID ini. Teman-teman kalau baca internet, Detik dan yang lain-lainnya beritanya lame lah gitu. Nah, apa sih yang mau saya sampaikan? Di dunia ini yang konstan adalah perubahan. Jadi yang kalau dibilang apa sih yang konstan di dunia ini? Yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Kalau kita lihat foto ini di Vatikan tahun 2005, terus kita lihat lagi beberapa tahun setelahnya, dan kita lihat lagi saat ini gitu ya, everything change gitu. Semuanya berubah dengan cepat gitu. Bahkan saya sendiri suka menyadari kok ini cepat banget gitu. Mulai saya tahun 90-an coding itu di komputer yang pakai floppy disk 5,5 inch, bikin program Lotus sama DBase buat database, sampai sekarang semuanya udah ada di awan gitu, dan bisa bikin komputasi yang hyper paralel cepat banget gitu. Itu saya nggak kebayangin sebelumnya. Teori-teori yang dulu pernah dipelajari itu juga kadang saya pikir udah beberapa hal udah nggak sesuai kenyataan lagi gitu. Semuanya kayak loncat jauh banget gitu. Ini yang mau saya sampaikan. Digitalisasi terjadi sejak lama, perubahannya cepat, dan satu hal yang pasti dalam hidup itu adalah perubahan. Nah, apa sih yang saya alami sebagai seorang yang selalu berurusan dengan data gitu ya. Dulu waktu saya belajar itu tahun 2000-an, tahun 90-an itu yang namanya data itu sesuatu yang dikumpulkan secara mekanis gitu. Ngomongin questionnaire, ngomongin form, terus ngambil data di server dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang ini apa yang terjadi? Apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya mengumpulkan data gitu. Mulai dari olahraga pakai jam tangan, terus punya handphone ya, bikin selfie, pakai aplikasi, browsing, sampai sekarang kita seminar pun, webinar ini kita ngumpulin data sebetulnya gitu. Jadi zaman dulu kegiatan ngumpulin data itu adalah kegiatan yang mechanical, sedangkan kegiatan sekarang itu yang namanya ngumpulin data itu natural gitu. Saya ingat waktu dulu pertama kali lulus terus kerja di Eropa, kerjaan saya sebagai seorang data scientist itu adalah kerjaan clerical. Jadi saya ngambil data di database, terus abis itu data yang udah dari database itu saya rapihin di Excel, dikasih ke analis waktu itu bikin forecast kayak gitu. Jadi seorang data itu dulu clerical kerjanya, karena semua hal mechanical. Sekarang kegiatan pengumpulan data itu berubah dari mechanical jadi natural. Kita nggak sadar apapun yang kita kerjakan itu ke-record dan jadi data. Oleh karenanya, data ini meledak belakangan ini gitu. 2 tahun terakhir dari 90% data yang ada di dunia ini itu terkumpulnya 2 tahun belakangan ini. Karena hal yang tadi saya bilang, kegiatan pengumpulan datanya jadi natural, bukan mechanical lagi. Dan dalam setiap 60 detik yang terjadi di internet itu banyak hal yang terjadi gitu. Nah, tapi problemnya data yang meledak 2 tahun belakangan ini itu cuman 12% yang ketransform jadi sesuatu yang bermanfaat buat bisnis. Kebayang ya? Tadi kan udah saya ceritain digitalisasi makin lama makin kencang, terus kegiatan pengumpulan data itu awalnya mechanical jadi natural, datanya tiba-tiba meledak 2 tahun belakangan ini,
Tapi cuman 12% dari data yang meledak yang ada itu ketransform jadi sesuatu yang berguna untuk bisnis. Nah, di sini sebenarnya kenapa kok tiba-tiba 2 tahun belakangan ini kebutuhan seorang data scientist itu jadi meledak gitu. Kenapa kok tiba-tiba orang itu atau bisnis itu serta-merta membutuhkan data scientist? Di sisi lain, saya ngalamin beberapa fase juga di sisi komputasi ya. Saya nggak ngalamin yang mainframe sama mini komputer gitu. Tapi saya mulai ngerasain dari mulai personal komputer, desktop. Itu saya benar ngelaksanain. Sampai sekarang saya tahu yang ada yang namanya GPU computing yang arithmetic locating unitnya gede banget, dan kalau mau ngeran algoritma itu, yang dulu saya kalau ngeran algoritma artificial intelligence atau neural network itu bisa berhari-hari saya tinggalin di komputer, misalkan 3 hari gitu, 3 hari habis itu hari ketiga tiba-tiba crash gitu. Sekarang nggak ada lagi ceritanya kayak gitu, semuanya bisa dijalanin paralel, dan makanya AI sama algoritma yang aneh-aneh itu, yang susah-susah dan computingnya berat itu ada sekarang itu. Karena komputasi itu sekarang jadi mudah gitu, jadi cepat gitu. Makanya datanya banyak, computingnya berubah dan makin fleksibel, makin cepat. Ini juga berpengaruh gitu sama demand-nya seorang data scientist di pasaran jadi meledak. Buat saya sebagai seorang yang selalu ngurusin data, fenomena data terkumpul banyak dan mudah dicari itu, dan computing power yang besar itu menurut saya menjadi suatu hal yang menyenangkan ya, yang fun gitu sebagai seorang data scientist atau data statistician. Ini 2 hal ya yang terjadi gitu. Nah, cuman hal ini kecepatan pertumbuhan data ini dan kecepatan komputasi ini merubah challenge-challenge yang ada sebelumnya sebagai seorang data scientist. Kayak misalkan kalau zaman dulu problemnya itu kalau ngomongin data itu cara collect data itu susah. Kalau sekarang datanya banyak, cuman nyari koneksinya yang susah waktu mau interpretasi gitu. Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri itu kan sebenarnya cuma struk-struk aja gitu. Yang sebelah kanan itu kalau kita mikirnya sebagai seorang data scientist, struk itu adalah kebiasaan seseorang, hubungan seseorang, interaksi seseorang gitu. Dan ini yang sulit sekarang. Karena datanya banyak ya. Nyari koneksi itu nggak susah. Terus zaman dulu manage data itu susah gitu. Sekarang nggak, teknologinya udah bagus, teknologinya udah advance gitu. Collect sama manage data itu gampang. Tapi integrate dari satu data sama data yang lain susah. Karena sekarang yang nge-tap data itu banyak. Ada yang dari jam, nge-tap data dari internet, nge-tap data dari mesin, kasir, nge-tap data dari mesin antrian, nge-tap data, dan lain sebagainya gitu. Gimana kita integrate semua ini biar jadi satu kesatuan. Ini challenge-nya berubah sekarang. Terus bikin report sekarang itu nggak susah ya. Bikin report itu ada business intelligence tools yang ada di cloud, yang kita bisa automate dia buat bikin report pas datanya ada gitu. Langsung berubah gitu reportnya gitu ya. Zaman dulu susah, kalau mau bikin report itu codingnya harus dirubah, terus apanya harus dirubah. Sekarang nggak, bisa di-automate, bisa dimasukin ke produksi. Cuman yang jadi problem itu making sense gitu. Make sense nggak sih report yang kita kerjain gitu. Ini yang jadi challenge sekarang. Dan yang saya lihat juga ya, pas lagi orang-orang bikin tools, bikin software itu segala macam itu sekarang berubah gitu. Zaman dulu orang punya ide, terus dia bisa punya kemampuan software engineering bikin platform, oke. Dan hasilnya kayak yang di atas itu saya tunjukin. Zaman sekarang itu enggak, orang punya ide, terus orang punya data-data interaksi dengan konsumen sebelumnya, terus abis itu mereka bikin model artificial intelligence, abis itu algoritma artificial intelligence-nya diinjek ke platform yang mereka punya. Jadi pas saya ngetik Febriandi Rahmatullah dengan platform yang software engineering, dan pas saya ngetik Febriandi Rahmatullah dengan ada artificial intelligence di dalamnya, itu beda. Contohnya yang satu di atas, yang satu di bawah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi
bikin tools itu sekarang bukan cuma operasional gitu. Bikin tools itu gimana caranya membawa martabat manusia ke sesuatu yang lebih besar. Misalkan sesuatu yang bisa dikerjain secara repetitif, ya udahlah, harusnya AI aja yang ngerjain. Kalau manusia harusnya ngerjain sesuatu yang novel gitu, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik kayak gitu. Dan ini ya yang disampaikan, apa bedanya sebagai seorang data scientist dan yang juga harus ngerti teknologi zaman dulu sama sebagai seorang data scientist yang nggak harus juga ngerti teknologi saat ini gitu. Zaman dulu tuh kalau belajar software engineering atau bikin coding itu kita harus ngerti matematik, ngerti aljabar, dikasih tahu suruh mercahin soal, terus kita bertanggung jawab atas membuat coding itu yang benar gitu. Zaman sekarang ini kalau saya minta tolong sama tim gitu, jadi di tempat saya ada sekitar 47 orang lah ya, yang data scientist yang bergabung gitu. Caranya mereka bekerja itu beda. Caranya mereka bekerja itu sekarang kalau ada problem, nyari di internet, habis itu di-download codingnya, dicoba pakai hal baru, masalah baru, dimodif, baru divalidate. Jadi zaman dulu itu yang namanya kerjaan sebagai seorang coder dan data scientist itu adalah pekerjaan yang mechanical gitu, pekerjaan yang mathematical science, pekerjaan computing science. Tapi sekarang pekerjaan ini berubah gitu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan eksperimen. Pekerjaannya menjadi lebih natural gitu, experimentation. Ini juga berubah yang saya lihat ya. Karena apa yang saya pelajari dulu dan dipraktekin sekarang itu agak shifting gitu. Nah, setelah tadi saya ngomongin apa yang terjadi di dunia internet, apa yang data jadi tambah meledak banyak, cuma 12% yang jadi berguna buat bisnis, makanya perlu banyak data scientist. Di sisi lain, computing juga makin advance, makin cepat, jadi menarik juga buat bikin algoritma baru, perspektif baru, itu semua berimpact pada bisnis gitu. Ini saya mau contohin satu persatu ya. Kalau dulu orang di bisnis ngomongin itu kalau komersial, marketing, itu above the line. Above the line itu contohnya kayak begini. Saya punya iklan satu, nggak peduli siapapun yang mau lihat, saya taruh di billboard pinggir jalan, semua orang harus baca itu. Sekarang nggak. Orang lain mikirnya below the line. Ada internet, saya tahu produk saya yang ini cocoknya buat konsumen segmen yang ini. Produk yang ini cocoknya buat konsumen segmen yang ini. Jadi semua orang lebih ke below the line. Semua orang ngomongin segmented, targeted. Jadi nggak ada lagi yang namanya mass market komersial. Adanya segmented komersial. Terus orang zaman dulu ngomonginnya accounting matrix gitu, gedean gitu. Ini efisien apa enggak? Sekarang enggak. Mungkin di satu segmen kita nggak efisien, di segmen lain kita efisien dan lain sebagainya. In short, apa yang kita obrolin tadi, semuanya berubah gitu. Challenge-nya bukan lagi collection data, tapi cara cari connection data. Challenge-nya bukan lagi managing data, tapi gimana integrate data yang banyak itu. Terus yang ketiga, challenge-nya bukan bikin report, karena sekarang tool sudah advance, tapi gimana caranya making sense. Challenge-nya juga bukan bikin insight sekarang bisa automate, bisa di-produce by machine, tapi gimana caranya kita ngasih sesuatu yang berguna buat bisnis. Dan sekarang data-data historis itu emang berguna sih. Tapi data-data historis itu kalau udah dirubah jadi model, udah jadi formula prediksi, itu jadi nggak berguna lagi. Ini yang terjadi menurut saya apa yang terjadi saat ini gitu ya, dibandingin beberapa waktu sebelumnya. Nah, apa yang terjadi juga kalau kita dengar Bapak Presiden kita pada tahun 2019, pidato 2019, beliau menyatakan kalau data adalah jenis kekayaan baru buat bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Jadi Pak Presiden sendiri udah inform gitu ke seluruh Indonesia kalau data ini adalah aset. Bayangin ada 270 juta orang. Kalau misalkan 50%-nya aja connect ke internet dan dia bikin event setiap hari, login di apps, selfie segala macam, berapa banyak data yang terkumpul. Pasti setiap detiknya ratusan juta, miliaran data yang kita generate sebagai warga negara Indonesia. Makanya Kominfo udah bilang Indonesia butuh banget SDM di bidang data science. Forbes juga bilang pekerjaan yang tumbuh paling cepat itu adalah data science dan machine learning. Naiknya dari 2012 sampai 650%.
Terus LinkedIn juga bilang demand-nya data science itu gede banget itu. Bahkan kalau teman-teman buka LinkedIn, pekerjaan terkait data itu banyak banget gitu. Berjibun lah ceritanya gitu. Nah, sebenarnya saya mau lanjut ya. Tadi udah saya ceritain mulai dari arus digitalisasi, data yang meledak dan ketransform cuma sedikit, computing power yang makin lama makin bagus, challenge yang berubah. Sebenarnya saya sekarang mau sampaikan sebenarnya apa sih yang bedanya kalau suatu organisasi itu punya sama nggak punya tim, sekelompok tim yang ngurusin data gitu. Ini kalau saya simplify gitu ya pakai chart gitu. Ada 2 chart di sini tanpa tim data dengan ada tim data. Gampangnya begini. Saya Febri, saya punya rencana 5 tahun ke depan punya tabungan 10 juta. Tiba-tiba ada sekelompok orang data scientist datang ke saya. Febri, gimana kalau rencana lu punya tabungan 5 tahun ke depan punya tabungan 10 juta itu saya percepat jadi cuma 1 tahun. Itulah yang yang dikerjakan oleh tim data, yaitu menciptakan akselerasi bisnis. Akselerasi bisnisnya gimana? Bisa jadi dengan mempercepat produktivitas, profitabilitas, atau customer experience. Intinya, apa sih bedanya bisnis ada dengan data scientist atau tidak ada data scientist adalah kalau ada data scientist, harusnya di bisnis itu terjadi akselerasi bisnis. Kalau kecepatan bilang ya, nanti saya coba slowing down. Dan kalau mulai nggak kedengeran atau connection nggak bagus juga boleh silakan bilang. Harusnya masih lancar ya? Lancar Pak, bagus sekali. Ya, oke. Kalau saya mau ceritain, sebenarnya apa sih yang mulai pertama kali dilakukan sebagai seorang data scientist kalau dia terjun ke bisnis gitu? Apa sih yang dikerjain? Yang pertama dikerjain itu biasanya mereka ngerti dulu gimana sih flow bisnisnya gitu. Karena nggak mungkin kita bisa memecahkan masalah, bisa mengolah data kalau bisnis flow-nya nggak ngerti. Kayak misalkan di sini kita harus tahu konsumen itu ada beberapa fase, attracted, inform, beli, join, servisnya, pakai, minta pertolongan sampai stop. Atau bikin decision stop atau continue. Nah, di setiap fasenya itu biasanya seorang data scientist observasi nih, data apa aja yang udah ke-capture dan diperlukan oleh bisnis, dan data apa aja yang belum ke-capture tapi diperlukan oleh bisnis. Makanya nanti sebagai seorang data scientist ngobrol sama tim teknologi dan engineering buat make it happen lah. Kalau memang ada data yang diperluin belum ke-record di sistem gitu. Dan ini sebenarnya salah satu skill yang diperlukan sebagai seorang data scientist. Jadi kalau saya bilang data scientist itu ada 4 bagian penting lah yang harus dipunyai sebagai seorang data scientist. By the way, data scientist itu nggak perlu lulusan matematika atau statistik aja ya. Jadi di tim saya, data scientist itu ada lulusan teknik elektro, teknik industri, computer science and IT, sistem informasi, manajemen, sama psikologi juga ada. Jadi seorang data scientist itu lulusan matematika, teman-teman apalagi teknik informatika itu peluangnya juga besar untuk menjadi seorang data scientist. Tapi ada 4 hal penting yang diperlukan. Yang pertama, mereka harus mau belajar tentang konsep-konsep matematik dan statistik. Itu penting. Karena pada perjalanannya memang diperlukan. 30% lah. 30%-nya lagi harus cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Terus 30%-nya lagi, ya ini, itu harus ngerti bisnis gitu. Mereka kalau lagi ada di bisnis A, ya harus belajar bisnis A. Bisnis B, ya harus belajar bisnis B, dan lain sebagainya. Dan sisanya, 10%-nya lagi itu adalah kulturnya fit sama apa yang mereka kerjakan. Jadi blending 4 hal ini penting, dan kemampuan seseorang kalau mau jadi seorang data scientist untuk beradaptasi dengan cepat itu penting banget gitu. Nah, ini yang pertama kali dikerjain kalau jadi data scientist. Ngerti dulu bisnisnya kayak gimana, ngerti dulu konsumennya, perjalanannya kayak gimana. Terus habis itu yang ngolah data. Kalau udah ngolah data biasanya bikin descriptive analysis, terus bikin analytics. Kalau di sini saya contohin, kalau kita udah tahu datanya ya nanti kita potong-potong lah datanya. Ada berapa segmen, misalkan jadi 3 segmen. Kalau udah jadi 3 segmen, kita cek lagi klasternya sedetail apa.
Dan ini nanti berguna waktu kita mau berkomunikasi atau ngasih treatment sama konsumen. Nah, apa sih yang dikerjain? Ini saya langsung ke bisnis case aja ya. Saya nggak tahu teman-teman di teknik informatika dapat pelajaran analisa data apa enggak. Kalau dapat pelajaran analisa data, metode statistik dan lain-lain sebagainya, pasti pernah dengar tentang t-test, ANOVA, kayak gitu-gitu, rancangan percobaan dan lain sebagainya. Nah, di bisnis pelajaran-pelajaran seperti t-test, ANOVA dan rancangan percobaan itu sebenarnya dipakai. Contohnya gimana? Dulu ya, karena saya dulu kuliahnya di UGM dan di IPB juga. Kalau saya belajar rancangan percobaan itu selalu ngobrolinnya, saya punya beberapa petak sawah. Petak sawahnya itu ukurannya sama, jenis padinya sama. Terus saya mau coba tes gitu. Tesnya itu adalah ini apa namanya, dikasih dosis pupuk. Ada yang dikasih 50 gram, 100 gram dan lain sebagainya. Terus saya cek gitu, incremental produksinya gimana gitu. Nanti ketahuan dari hasil tes itu sebenarnya treatment yang pas yang mana gitu. Kalau misalkan di sini kalau kasih 100 hasilnya 20% naik dan kasih 150 19% naik, ya udahlah, kasih 100 gram aja treatmentnya. Nah, di dunia bisnis hal ini juga terjadi. Setelah tadi saya ngolah data, motong-motong data, terus saya tahu misalkan, oh ini ada sekelompok orang, kelompok orang ini baru aja join servisnya kita, tapi dia selalu spend uang banyak sama kita, influencer juga, dan machine learning kita ngedetek kalau mereka bulan depan nggak bakalan pakai servis lagi. Kita harus ngapain nih? Oke, saya mau coba tes deh, ada yang dikasih diskon 10%, ada yang dikasih diskon 15%, ada yang dikasih diskon 20%, dan lain sebagainya. Dari sini, kita lihat mana yang incrementalnya paling tinggi. Kayak gitu. Oh, ternyata ngapain dikasih diskon? Orang dikasih informasi sama dikasih diskon juga sama aja gitu. Ya udah, kita nggak usah dikasih diskon deh, kasih informasi aja udah cukup. Ternyata konsumen itu biar stay cuma dikasih informasi aja udah cukup. Tapi ternyata kompetitor kita itu ngasih diskon juga gitu. Oh ya udah, kita kasih diskon juga deh kalau gitu biar take up rate-nya tetap bagus. Gitu sih. Kurang lebih apa yang di Pak Febriandi terputus. Oke. Pak. Halo, Bapak Febriandi. Tapi nggak hilang terputus ya? Ya, terputus. Sorry. Koneksinya terputus ya? Udah kedengaran lagi belum? Oke, siap. Ya, sudah Pak. Ya, silakan Pak dilanjutkan Pak. Koneksinya putus ya? Iya. Tidak apa-apa Pak. Sebentar, share. Udah kelihatan ya? Oke. Sedang Udah kelihatan screen ya? sharing Pak. Oke. Selanjutnya, sorry ya, tadi screen sharingnya udah kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan di sini. Ya, sorry tadi keputus. Tadi kita udah ngomongin gimana sih si data scientist bekerja gitu, mulai dari motong-motong data, terus bikin tes gitu ya, bikin eksperimen, dan si eksperimennya ini mungkin teman-teman nggak sadari itu terjadi di handphonenya teman-teman sendiri gitu. Kayak misalkan saya dan istri saya sama-sama mau ke satu tempat gitu, dari Kuningan mau ke Sudirman. Terus tapi segmennya juga sama, cuman saya di flag sama siapa namanya, sama machine learning itu beda. Saya low probability to churn, istri saya high probability to churn. Akhirnya saya dapat price-nya normal, sedangkan istri saya dapatnya discount. Sorry, suara saya masih kedengeran? Masih Pak, masih. Oh ya. Oke. Mungkin kamera saya turn off dulu kali ya, atau gimana? Atau lanjut? Dilanjut saja Pak, tidak apa-apa. Lanjut aja ya. Ya. Nah, ini yang terjadi di kenyataannya ya. Kenapa kok saya mau ke satu tempat yang sama,
tapi dapat harganya beda gitu. Yang satu dapat 10.000, yang satunya cuma dapat 1.000 gitu. Kenapa? Karena di belakangnya ada orang yang udah ngerjain eksperimen. Kalau si Udoh ini nggak dikasih diskon, nanti bentar lagi dia bakal pergi, nggak pakai layanan lagi. Ini hasil kerjanya seorang data scientist nih. Setelah experimentation, nanti dia bikin personalisasi. Ini case yang kedua. Ini case yang ketiga ya. Suatu waktu saya pernah di challenge lah gitu di belahan dunia yang lain. Dibilang kita tuh kalau ngecek experience-nya customer experience itu butuh waktu lama banget. Setahun sekali survei lama. Bisa nggak bikin model prediksi buat bikin estimasi kepuasan konsumen? Ya bisa. Kalau ada variabel-variabelnya, A, B, C, D, E, F ini ya jadi kayak regresi gitu. Jadi X-nya, Y-nya itu adalah kepuasan, indeks kepuasannya. Kalau eskalasinya tinggi, nunggu produknya lama, kalau ada masalah nggak di-resolve, harusnya makin lama experience-nya makin jelek dong. Dan ini yang nantinya dikerjain juga sama seorang data scientist, bikin model prediksi. Kalau buat saya, sebagai seorang yang data scientist, bikin model itu sebenarnya kayak punya bayi gitu. Kita ngasih data sama bayi itu dan kita ajarin gitu. Kalau misalkan di sini saya kasih contoh, kalau ada suatu benda warnanya kuning, bentuknya bulat, rasanya asam, itu jeruk gitu. Kalau ada sesuatu yang warnanya coklat, rasanya asin, itu namanya kacang gitu. Kalau kita ajarin ke bayi gitu berkali-kali hal ini, lama-lama ini apa gitu, pasti dia bisa jawab gitu. Sama dengan bikin model. Bikin model juga kayak gini sih. Sebenarnya kayak bikin formula yang nanti suatu saat kalau formula baru, ada case baru, kita tes ke formula itu, si formula itu bisa jawab. Kurang lebih kayak gitu. Ini yang saya sebutkan dengan data set training and testing. Gitu ya. Nah, saya mau sampaikan kalau sebagai tim itu biasanya timnya kebagi kurang lebih jadi 3 bagian besar gitu. Yang pertama ada engineer, yang kedua engineer ini adalah tim data yang ngurusin aliran data dari mesin ke database. Ini rata-rata isinya orang IT, orang lab, tapi tim data juga gitu. Ada analis ini yang ngolah data, yang bikin analisa, insight, dan ada yang eksekusi, yang ngomong bisnis. Rata-rata nih teman-teman dari IT biasanya masuk ke jadi engineer atau jadi analis, jarang yang jadi execution. Kesempatannya juga besar gitu sebagai seorang di dunia data science, sebagai seorang lulusan dari IT. Nah, yang paling susah di implementasi data science itu komunikasi sebenarnya. Karena apa yang dihasilkan dari output kegiatan data science itu berpeluang untuk merubah pola pikir dan merubah cara bisnis itu berlangsung gitu. Jadi pas kita communicate sama orang lain, sama divisi yang lain, bisa jadi susah gitu diterimanya gitu. Karena kadang teman-teman data science, teman-teman dari teknik ini juga dunianya agak beda ya. Belajar ngomong, komunikasi itu jadi penting jadi ujung-ujungnya. Nah, mungkin beberapa tips buat teman-teman yang bakal masuk ke dunia industri, kalau kita mau ngobrol sama orang lain, beberapa hal harus diperhatikan gitu. Karena orang lain punya interest sendiri-sendiri ya. Kayak misalkan kita harus ngerti kalau kita mau ngomongin sesuatu, misalkan ini di sini case-nya saya punya insight, saya mau ngomong sama orang sales. Ngomong sama orang sales sama orang teknik beda gitu. Mereka punya bias yang mereka care. Kayak misalkan kalau orang sales yang mereka care ya insentif. Kalau gua ngomongin insentif ya mereka bakal dengar gitu. Terus kita juga harus tahu mereka harus pengen ngerti apa. Misalkan saya lihat kamu jualan kamu cuma 1 setiap bulan. Kalau setiap bulan target kamu 12 bulan ke depan kamu bakal missing the target 8. Run rate lo kecil. Terus kira-kira mereka tuh punya bias apa gitu. Kalau kita communicate sesuatu, bisa jadi mereka lebih pengenin jualan lebih banyak, nggak peduli barang yang dijual bagus atau enggak. Terus mereka punya visi long term atau short term. Intinya kalau kita ngomong sama seseorang, make sure
kita tahu apa yang mereka peduli, kita kenal sama orang yang mau kita ajak ngomong, kayak gitu. Karena ujung-ujungnya ya, jadi seorang data scientist itu bukan cuman ngurusin data, ngolah data doang, tapi kalau udah jadi insight-nya harus dikomunikasi ke bisnis, dan bisnis harus melaksanakan perubahan. Change management ini berat, gitu. Nggak gampang. Makanya tadi saya bilang, data scientist itu 30% harus ngerti matematik statistik, 30% harus ngerti teknologi, 30% harus ngerti bisnis, 10%-nya kultur harus fit, kayak gitu. Nah, in short, apa sih yang mau saya sampaikan? Ngomongin data analytics itu objektifnya biasanya clear gitu. Kalau kita menjadi seorang data scientist, kita harus berkontribusi untuk pertumbuhan bisnis. Challenge-nya udah berubah ya, bukan connecting tapi integrating, bukan reporting tapi making sense, dan provide insight yang bisa di-action oleh bisnis. Skill jadi seorang data scientist itu bagus banget, bisa merubah perspektif bisnis dari product centris jadi customer centris, which is ini yang kita perlukan sekarang ya. Caranya kita jualan beda sekarang. Bukan kita punya apa, kita paksain ke konsumen, tapi kita ngertiin dulu konsumen, dan kita kasih sesuatu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Terus, apa yang dikerjain seorang data scientist pertama kali mereka masuk kerja? Ya, ngertiin bisnisnya gitu. Kalau bisnisnya udah ngerti, motong-motong data, habis itu bikin prediksi, bikin eksperimentasi, terus communicate hasilnya dengan cara yang baik dan benar. Yang terakhir, saya mau sampaikan adalah, opportunity jadi seorang data scientist di Indonesia itu besar. Bayangkan kita punya 270 juta orang populasi, kalau 50%-nya aja generate pakai internet setiap hari, setiap detik, berapa banyak data yang di-generate. Jangan sampai opportunity yang besar ini diambil oleh orang-orang atau talent-talent yang ada di luar Indonesia. Karena teman-teman kalau tahu, teman-teman di luar Indonesia itu udah mikirin ini sejak lama. Kayak misalkan di India, data engineer sama data scientist dari India itu terkenal gitu. Bahkan banyak operasional dari Indonesia ataupun dari negara lain yang di outsource ke India gitu. Jangan sampai opportunity ini keluar dari Indonesia. Saya harap apa yang ada di Indonesia, opportunity yang ada di Indonesia dimaksimalkan oleh talent-talent lokal, yang salah satunya teman-teman nanti dari Universitas Pamulang ini, saya yakin beberapa teman-teman bakal ada yang jadi data engineer atau data analis di kemudian hari. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Febriandi Rahmatullah atas pemaparan materinya, luar biasa, sangat bermanfaat Pak ini. Jadi saya juga mendapatkan wawasan tambahan baru, tidak hanya saya juga pastinya seluruh peserta, di mana data awalnya itu sifatnya memang mekanikal ya Pak ya. Sedangkan sekarang itu data itu sifatnya sudah natural gitu. Jadi sekarang itu data sudah menjadi sebuah aset gitu ya Pak ya, Pak Febriandi. Kemudian ya betul sekali. Ya, kemudian saat ini yang pasti dalam sebuah kehidupan adalah perubahan. Itu betul sekali, saya sangat setuju Pak. Karena memang perubahan teknologi terutama Pak saat ini sangat pesat sekali, terutama dalam revolusi industri Pak saat ini, di mana data semakin banyak ya Pak ya, begitu ya tadi. Kemudian bisa kita gunakan juga data tersebut sebagai sebuah pengetahuan. Nah, kemudian saya juga sempat mengikuti acara seminar Pak waktu itu, pembicaranya Pak Onowe Purbo Pak. Beliau berkata bahwa di bidang IT ke depannya itu salah satunya yang akan hits adalah big data. Pak Febriandi masih bersama saya? Bersama kita semua? Ya, masih. Oh ya silakan. Pak. Nah, jadi bagaimana mungkin sedikit Pak, menurut Bapak bahwa sekarang itu bidang teknologi kita ke depannya itu yang akan hits adalah tentang big data. Mungkin sedikit Pak, ini pertanyaan dari saya dulu nih sebelum saya ajukan pertanyaan yang lainnya. Ya, baik ya. Pertanyaannya menarik banget nih. Gimana sebenarnya industri kita di Indonesia tentang terkait big data ke depannya ya? Iya. Saya rasa jelas ya. Semua orang harus going digital. Terpaksa ya sekarang ya. Kalau kita lihat COVID-19 ini merubah
banyak hal gitu. Salah satunya semua orang dan semua bisnis dipaksa jadi digital. Dan menurut saya digitalisasi tanpa data science itu suatu hal yang nggak meaningful gitu. Sebenarnya kenapa sih ada digital, kenapa dan perlu ada data science? Karena semua orang harus bisa cepat merespon perubahan dan tahu peluang yang ada ke depannya gitu. Untuk bisa cepat merespon keadaan dan tahu dengan cepat peluang ke depannya bakal kayak gimana, salah satu cara yang paling tepat adalah ngolah data. Ngolah data, getting insight, bikin prediksi, dan itu semua cuma bisa dikerjakan oleh kegiatan-kegiatan data analytics, dan salah satunya diperlukan seorang data scientist gitu. Jadi menurut saya gimana kedepannya industri big data dan peluang di bidang big data ini kedepannya saya rasa sih besar banget ya. Baik dari sektor swasta, sektor pemerintah, government dan lain sebagainya. Big data itu adalah the next sexy things lah, suatu hal yang seksi ke depannya. Karena yang tadi saya ceritakan, digitalisasi tanpa data science itu suatu hal yang nggak bermakna gitu. Dan saya yakin kebutuhan di bidang data science akan semakin banyak dan semakin besar setelah adanya fenomena going digital saat ini. Itu sih yang saya bisa sampaikan kurang lebih. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan akan dibagi menjadi beberapa sesi. Itu akan ada 3 pertanyaan dari para peserta, baik live Zoom maupun live YouTube, dipersilahkan. Ya, apabila ada yang ingin berinteraksi secara langsung dengan narasumber, silakan gunakan fasilitas fitur raise hand di Zoom. Nanti akan dialokasikan waktunya tersendiri oleh moderator. Oke, baik. Ada pertanyaan. Yang pertama ini Pak Febri dari Bambang Santoso. Bambang Santoso ini merupakan dosen Universitas Pamulang Fakultas Teknik Informatika, Pak. Untuk pendidikan, materi apa yang harus diberikan ke mahasiswa untuk menyiapkan mereka menjadi data scientist? Itu yang pertama, Pak. Jadi pertanyaannya, untuk pendidikan, materi apa yang harus diberikan ke mahasiswa untuk menyiapkan mereka menjadi seorang data scientist? Kemudian selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa dengan nama Ajit Prasetyo dari semester 6, kelas 06 TPLE 006. Pertanyaannya, skill apa yang secara spesifik harus dimiliki oleh seorang data scientist? Dan bagaimana peluang karir data scientist untuk kami yang berkuliah di bidang IT itu seperti apa, Pak? Jadi, pertanyaan dari Ajit, skill apa yang secara spesifik harus dimiliki oleh seorang data scientist dan peluangnya seperti apa, Pak? Kemudian selanjutnya dari, mohon maaf ini Akademi Telkom. Di sini ketika kita tahu bahwa data adalah aset yang bisa lebih mahal dari minyak, sayangnya siapa pemilik data di dunia saat ini? Pasti jawabannya Google, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Bagaimana strategi kita agar kita bisa menjadi pemilik data seperti mereka? Baik Pak Febri, itu tadi ada 3 pertanyaan, jadi mohon untuk dijawab. Ya, baik, pertanyaan bagus-bagus ya dari Bapak yang terhormat Bapak Bambang Santosa dan dari Mas Ajit Prasetyo, ini mirip-mirip mungkin ya jawabannya. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dipelajari kalau mau jadi seorang data scientist? Tadi saya udah sampaikan ya 4 hal ya secara besaran yang harus dipelajari. Yang pertama adalah kemampuan dia, skill dia di bidang statistika, matematika, statistika. Karena konsep-konsep ini bakal dipakai terus, kayak misalkan bikin model prediksi, terus experimentation, terus data analisis, ini bakal dipakai terus. Saya nggak tahu di teknik informatika dapat mata kuliah statistik apa enggak. Setahu saya sih harusnya dapat ya, cuman nggak sejauh mana saya nggak tahu.
Dan ini penting banget gitu, bikin model prediksi, bikin experimentation, terus bikin ngecek correlation kayak gitu-gitu, itu kan mau nggak mau kita harus belajar statistik gitu. Jadi statistik ini penting dipelajari dan harus mau nggak mau harus dipelajari lah. 30% dari kehidupannya seorang data scientist adalah mengimplementasikan metode statistik. Yang kedua, beradaptasi dengan cepat dengan teknologi. Misalkan apa sih teknologi yang dipakai? Yang pasti ya teknologi manajemen data ya. Manajemen datanya apa? Bisa banyak hal gitu. Tapi saya dulu belajar dapat mata kuliah basis data. Dan mata kuliah basis data itu membekas banget di kepala saya. Jadi apapun yang terjadi, apapun platformnya, saya nggak mau nyebutin merek ya, maupun itu cloud, ataupun itu on-premise, ataupun apapun itu, karena saya pernah belajar basis data, dan saya pernah praktikum basis data dulu. Jadi saya tahu secara terstruktur harus ngapain gitu. Kalau saya nemuin data yang berantakan, kalau saya nemuin data yang kepisah-pisah, mencar-mencar gitu. Jadi yang pertama, statistik harus belajar. Yang kedua, gimana caranya memanage data itu harus belajar, dan saya yakin di teknik informatika ini belajar ya, gimana caranya nge-manage data. Tools-nya bisa macam-macam, dan juga di sisi teknologi ini bukan cuma manage data aja ya, coding juga penting gitu. 90% tools yang kita pakai saat ini adalah open source. Kita pakainya Python. Jadi teman-teman pasti tahu Python lah, pernah dengar Python. Belajar manage data di Python, belajar ngolah data, menerapkan metode-metode statistik di Python itu penting banget. Terus yang ketiga, fleksibel untuk belajar hal baru. Ini penting banget. Karena kita kan nggak tahu, teman-teman nanti jadi seorang data scientist-nya di sales, di marketing, di human resource, atau di mana gitu. Karena di human resource ada data scientist, namanya people analytics. Di marketing ada data science, namanya marketing analytics. Di bisnis ada data science, adanya business analytics gitu. Macam-macam. Di pabrik ada quality control dan lain sebagainya gitu. Jadi another 30% adalah fleksibilitas teman-teman buat belajar hal baru. Bisa jadi itu marketing, bisa jadi itu bisnis, bisa jadi itu apapun itu nanti ditempatkan gitu. Ya. Sama yang 10% saya bilang tadi adalah cultural fit. Seorang data scientist ini nggak bisa dia orang yang terpisah dari bisnis, terpisah dari user. Orangnya harus fleksibel dan bisa berkomunikasi. Kalau penyendiri nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa jadi data scientist. Nggak bisa menyampaikan ide, itu susah banget, nggak bisa jadi data scientist. Jadi orangnya harus komunikatif, belajar ngobrol dengan baik. Sama yang kedua nih, problemnya lulusan Indonesia ini biasanya nggak pede ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kalah sama teman-teman kita dari India, mau dari Pakistan. Mereka walaupun bahasa Inggrisnya berantakan, hajar dulu aja gitu. Pede dulu gitu. Jadi yang kedua, bahasa juga mungkin bisa jadi barrier gitu dari lulusan-lulusan yang baru itu. Itu sih kurang lebih jawaban untuk Pak Bambang Santoso sama Mas Ajit ya. Jadi belajar metode-metode statistik itu penting karena emang kesehariannya ngerjain itu. Belajar ngolah data, manage data dan ngolah data itu penting di sisi teknologi ya. Terus bisa coding juga penting karena kalau teman-teman udah belajar kalkulus, belajar basis data, belajar matematika diskrit dan lain sebagainya, aljabar, kalau coding aja sih harusnya gampang lah. Apapun platformnya, karena saya berubah-berubah dari zaman dulu ya, platform itu macam-macam lah, database juga macam-macam, udah berkali-kali berubah. Sebenarnya ya itu gitu-gitu aja gitu. Jadi dasarnya harus ada dulu gitu. Itu kurang lebih. Sama yang terakhir tadi data itu milik siapa gitu ya. Sekarang itu agak susah ya ngomong data itu milik siapa gitu. Coba deh lihat teman-teman itu ngepost sesuatu di Facebook dan semua orang bisa lihat gitu. Jadi data itu milik Facebook apa milik semua orang gitu. Susah juga ya. Terus teman-teman ngiklanin sesuatu di OLX gitu. Data itu milik Facebook, milik OLX, tapi bisa dilihat semua orang. Jadi kepemilikan data, privacy segala macam itu memang masih debatable sekarang itu. Karena kita sendiri merelakan sesuatu yang kita punya untuk di-share ke publik gitu. Dan jangan salah ya, publik yang lain pun bisa ngecek profilnya teman-teman dan bisa nge-scrap data itu gitu. Karena itu dibuka kan buat publik kan. Jadi again, ownership itu mungkin Facebook sebagai portal, LinkedIn sebagai portal, tapi semua orang bisa lihat dan bisa ngambil datanya teman-teman.
itu masih hot discussion sih kayak gitu. Yang pasti sekarang data itu banyak dan data itu bisa diambil gitu secara publik dan milik siapa kalau itu udah dibuka dan teman-teman merelakan data itu untuk dikonsumsi oleh publik, berarti milik semua orang gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Terus apa sih yang perlu kita lakukan sekarang buat peluang yang besar ini? Ya bersiap diri. Kalau teman-teman nggak siap sesuai tadi yang saya ceritain 4 core skill yang diperlukan di bisnis gitu, nggak ngerti matematik statistik, nggak ngerti basis data manage data, nggak ngerti coding di Python, terus nggak mau belajar hal-hal baru, susah komunikasi sama orang, nggak pede kalau ngomong, ya gimana industri mau menyerap gitu. Jadi itu yang harus disiapkan buat teman-teman buat menyongsong peluang bisnis, peluang menjadi seorang data scientist. Peluangnya besar, apalagi sebagai seorang yang lulusan teknik informatika. Mostly teman-teman dari lulusan teknik informatika itu dibutuhkan menjadi seorang data engineer ya. Dan data engineer itu biasanya diperlukan banyak gitu. Karena itu sumbernya data kita peroleh itu dari data engineer. Itu kurang lebih jawabannya, Mbak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri atas jawabannya, luar biasa sekali. Ini harus selalu diingat nih untuk teman-teman para mahasiswa ya, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk bidang IT sendiri ya kita itu ada 4 hal yang harus kita bisa atau kita kuasai. Yang pertama itu adalah statistik, yang kemudian adalah basis data, kemudian coding ya, dan kalian harus mau dan menerima atau kita bisa fleksibel dengan hal-hal yang baru tentunya ya. Begitu ya Pak, kurang lebih ya tadi ya. Kemudian tadi betul. Untuk yang nama Pak Akademi Telkom Jakarta itu namanya Suyatno Pak. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke pertanyaan sesi kedua Pak, karena ini mungkin materinya menarik sekali, jadi banyak sekali yang bertanya Pak. Di live YouTube juga ada Pak ini yang bertanya, tapi ini luar biasa, mungkin ini sangat menarik, jadi ada sampai dari kampus luar Pak yang bertanya, katanya ini dari nama Atep Pak, dari Universitas Balai Bandung ya Pak. Pertanyaannya, apa perbedaan data analis dan data scientist? Karena tadi saya melihat di slide Bapak itu ada data analis dan data scientist. Itu apa perbedaannya ya? Dan untuk kami yang berkuliah di bidang IT, kira-kira profesi mana yang sesuai Pak untuk di antara kedua profesi itu tadi Pak? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari mahasiswa juga di YouTube. Cuman ini dia tidak menyampaikan namanya. Pertanyaannya itu adalah, dalam revolusi industri saat ini ya Pak, data itu kan semakin besar dan semakin banyak. Nah, dia ingin tahu bagaimana sih Pak contohnya. Tadi kan contohnya itu adalah seperti belanja online. Ya kan Pak? Nah, bagaimana sih cara kerja orang-orang di belakang layar tersebut, Pak, sehingga bisa tahu? Karena ketika online itu kita misalkan di salah satu fitur aplikasi online itu pasti berbeda-beda. Contohnya seperti produk terlaris, bagaimana caranya orang tersebut atau orang di balik aplikasi tersebut bisa tahu perbedaan tersebut, Pak. Itu saja untuk yang sesi kedua ini. Silakan, Pak. Ya, mungkin saya jawab yang kedua dulu kali ya. Gimana sih kok gimana cara kerjanya orang-orang di belakang itu kok bisa tahu gitu apa yang kita suka gitu ya? Iya. Jadi gini, yang saya sampaikan tadi, apapun yang kita kerjakan di internet itu tercatat ya. Bukan cuma malaikat Rokib dan Atid aja sekarang yang nyatet nih. Pokoknya kalau teman-teman connect ke internet, apapun itu kecatat. Termasuk kegiatan kita saat ini ya, ini tercatat, ini jadi data gitu ya. Apalagi teman-teman masuk ke satu aplikasi dan sebelum masuk ke aplikasi itu pasti ada term and condition. Nggak mungkin teman-teman masuk ke aplikasi tanpa ngeklik term and condition. Harusnya dibaca dulu term and condition-nya, apa sih data-data yang dikumpulkan dan akan digunakan untuk keperluan apa. Nah, itu yang kedua. Kalau teman-teman udah masuk ke aplikasi, udah accept term and condition, berarti ada beberapa hal yang akan di-record dan akan digunakan untuk kepentingan apa gitu, udah dijelaskan di situ.
Salah satunya adalah untuk improve customer experience, biar kita apa yang kita perlukan itu langsung direkomendasikan secara sesuai gitu. Kayak misalkan saya Febri. Febri ini setiap hari pakai layanan online A gitu. Tapi ternyata udah 1 bulan nggak pakai gitu. Dan datanya udah ke-record, ada di belakang dong. Setiap saya pakai, hari ini Febri pakainya ini atau belinya ini. Hari ini Febri pakai cuman lihat-lihat doang, tapi masukin ke keranjang. Hari ini Febri pakai cuman klik love doang gitu. Suka doang sama barang-barangnya. Kegiatan-kegiatan itu adalah data yang ke-record. Dan data itu bisa diolah seorang data scientist dan ngelihat polanya. Oh, ternyata kalau orang kayak Febri masuk di segmen A, 1 bulan nggak ngakses lagi, itu biasanya bulan depannya berhenti ganti pakai aplikasi yang lain. Nah, disitulah nanti seorang data scientist bekerja gitu. Orang-orang yang punya behavior kayak gini cocoknya dikasih tampilan kayak gini. Orang-orang kayak gini harusnya kita kasih diskon dulu. Atau orang-orang kayak gini kita harus sering-sering kita kasih information biar dia ngerti banyak hal yang dia bakal suka ada di aplikasinya kita. Nah, cara kerjanya itu ya kayak gitu tadi. Pertama, datanya ke-record, dan teman-teman pasti udah approve term and condition-nya. Yang kedua, setelah datanya ke-record, ketahuan polanya. Yang ketiga, kalau polanya udah ketahuan dan pernah dibikin experimentation, tahu apa yang harus dikerjain, nanti bakal ada custom view atau custom treatment buat teman-teman based on hasil eksperimen. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua. Yang pertama tadi, sorry, pertanyaannya gimana, Mbak Rina? Perbedaan data analis dan data scientist, Pak. Dan untuk bidang IT, kira-kira profesi mana itu di antara itu yang sesuai? Ya, jadi gini, kalau saya bagi jadi 3 tadi, paling kiri itu ada data engineer, di tengah ada data scientist sama data analis yang olah data, di kanan ada orang yang execute. Nah, data science di tengah ini kalau saya pecah itu bisa jadi banyak sebenarnya, minimal jadi 2 lah. Yang satu data scientist. Data scientist itu adalah orang yang tahu detail konsumen dan bikin model-model prediksi. Itu orang data scientist. Biasanya yang di tim saya pecah kayak gitu. Satunya lagi data analis atau business analytics. Business analytics itu kerjaannya adalah 40% dia ngertiin bisnis, 60% dia ngolah data. Kadang dia kontak data scientist kalau perlu hasil-hasil yang detail dan perlu hasil-hasil prediksi. Jadi si data analis ini mostly 40% dia translate apa yang dia kerjain secara high level hasil pengolahan data ke bisnis. Nah, umumnya teman-teman dari teknik informatika itu kalau nggak jadi data engineer, jadi data scientist. Jarang jadi data analis atau business analytics kayak gitu. Biasanya yang jadi business analytics ini either lulusan non teknik atau lulusan statistik sih. Yang jadi data analis itu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik Pak. Kita masuk pertanyaan sesi ketiga ya Pak, karena masih cukup waktunya. Ini ada 3 pertanyaan lagi Pak, karena materinya menarik sekali. Alhamdulillah jadi banyak sekali nih yang bertanya Pak. Baik, pertanyaan yang pertama Pak dari mahasiswa dengan nama Leo Pranata dari kelas 06 TPLE 015 semester 6. Sebagai seorang data scientist, berapakah presentase terjadinya suatu kesalahan data strategi? Apa yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan data? Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada dari Rizky Ahmad Fauzi dari STTB. Untuk coding, apakah hanya kuasai Python saja, Pak, atau bisa bahasa pemrograman yang lain? Kemudian yang selanjutnya pertanyaan dari Teddy Nugraha. Ini pertanyaannya, tugas data scientist yang sering digunakan di perusahaan seperti apa, Pak? Oke, Pak, itu 3 pertanyaannya. Yang pertama dari Leo Pranata, sebagai seorang data scientist, berapa presentasi terjadinya suatu kesalahan data strategi? Apa yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan data? Kemudian yang selanjutnya dari Rizky Ahmad Fauzi, untuk coding apakah hanya kuasai Python atau bisa bahasa pemrograman lainnya? Dan yang terakhir dari Teddy Nugraha, tugas data scientist yang sering digunakan perusahaan itu seperti apa, Pak? Baik,
Ya, gini ya. Yang pertama Ya. itu saya sebagai seorang Kan dijawab. statistikawan gitu nggak bisa nyebutin berapa persen sih tingkat kesalahan yang acceptable atau nggak acceptable, karena untuk masing-masing industri itu jadi data scientist beda-beda ya. Kayak misalkan kalau di industri farmasi sama healthcare dibandingin sama industri yang lain mungkin toleransinya beda gitu ya. Tapi yang pasti kayak gini, apa yang dikerjakan seorang data scientist itu adalah, kalau saya selalu bilang, data scientist itu bukan militer ya, bukan memaksakan suatu output sama orang lain. Tapi sebagai seorang data scientist itu kita jadi seorang pramuka. Pramuka itu gimana? Kalau kita jadi seorang pramuka, itu kita biasanya naik ke atas pohon, ngelihat dari atas pohon, jalanan itu bisa dilewatin apa enggak? Jembatannya bagus apa enggak, bisa dilewatin apa enggak. Kalau jembatannya bagus, ya udah kasih tahu teman-teman, dari atas pohon saya lihat jalanannya bisa dilewatin, jembatannya nggak rusak, silahkan lewat kayak gitu. Nah, apa yang kita kerjain itu ya support bisnis, bukan memaksakan sesuatu kepada bisnis gitu ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kesalahan sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar di bidang data science itu dua-duanya berguna gitu. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu benar dan berguna dan terjadi gitu, itu bagus. Kalau kita tahu kenapa gitu. Misalkan saya ngetes 1 2 3 dan hasil tesnya bagus. Oh, bagus. Ya udah. Ini berarti kita bisa replicate buat hal yang lebih besar. Kalau saya ngerjain sesuatu dan saya itu salah, itu juga bagus. Karena saya bisa menghindari sesuatu itu terjadi lagi ke depannya gitu. Spiritnya kayak gitu. Berhasil atau nggak berhasil, salah atau benar, dua-duanya bagus. Asal kalau benar tahu kenapa, kalau nggak benar tahu kenapa. Itu tugasnya data scientist. Jadi jangan salah ya, failure itu di kita itu dihargai gitu. Kesalahan itu dihargai. Asal tahu salahnya kenapa, terus kita bisa formulate itu biar nggak terulang lagi di bisnis gitu. Jadi itu mindset-nya agak lain. Dan kalau saya nggak bisa nyebutin persentasenya, karena masing-masing industri punya toleransi yang berbeda-beda untuk kesalahan. Yang pertama itu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah cuman Python doang? Umumnya yang dipakai itu kan bikin model statistik. Ya, salah satunya bisa dipakai di Python atau bisa pakai apapun ya, banyak lah tools-nya itu. Tapi yang open source dan agak scale sekarang itu pakai Python gitu. Terus yang kedua, nge-manage data. Manage data kalau zaman dulu ya pakai SQL. Kalau sekarang bisa banyak ya. Yang pasti dua itu yang harus dimengerti. Manage data, tools buat coding buat manage data. Yang kedua, coding buat ngeluarin output analisa data secara statistik. Sisanya, kalau teman-teman jadi data engineer ya, kemampuan coding lain juga berguna gitu. Kalau ada data ketangkap di satu platform itu dibuild dari bahasa pemrograman tertentu, ya itu bakal berguna juga gitu. Cuman dua hal yang paling esensial sih menurut saya ya, coding buat ngestrukturin data, ngambil data. Yang kedua, coding buat ngeluarin output analisa data secara statistika. Itu yang paling penting. Yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Tugas data scientist yang sering digunakan di perusahaan, Pak. Sesuai tadi apa yang saya sampaikan. Yang pertama, tugas seorang data scientist itu jadi gini ya. Jadi data scientist itu nggak bisa cuma ngerti deskriptif statistik doang terus nyelesain sesuatu, nggak bisa. Nggak bisa cuma ngerti manajemen data doang nyelesain sesuatu, nggak bisa. Jadi emang multi skill sama multi talent, dan dalam satu task itu bisa jadi yang harus dikerjain ngolah data dulu, ngambil data dulu dari sumbernya, which is kita harus ngerti data manajemen. Terus yang kedua ngerapihin data dulu, data manajemen juga, dari data yang banyak berantakan jadi bagus. Yang ketiga ngolah data secara statistik, mulai dari deskriptif, terus bikin analytics, segmentasi sama bikin prediksi, sampai terakhir bikin kesimpulan bisnis dan dikomunikasiin ke orang yang relevan gitu, biar ada perubahan di sisi bisnis. Cuman yang harus ditekankan adalah kalau dengan ada dan tidak adanya kita tidak terjadi perubahan di bisnis, itu berarti ada yang salah dengan keberadaan kita gitu. Kalau ada kita dan nggak ada kita, bisnis tuh gitu-gitu aja, nggak ada akselerasi pertumbuhan, nggak ada efisiensi, nggak ada perubahan, ada yang salah gitu dengan keberadaan kita. Jadi itu sih
checkpointnya. Harusnya dengan ada dan tidak adanya data scientist di suatu organisasi, ada terjadi perubahan. Kalau nggak ada terjadi perubahan, berarti ada yang salah. Karena ingat tadi yang saya sampaikan, tujuan utamanya adanya sekumpulan orang ngolah data itu biar terjadi akselerasi bisnis. Gitu ya jawabannya kurang lebih. Oke Pak, terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Saya langsung saja ya Pak, 2 lagi mungkin ya Pak Febri, tidak apa-apa Pak? Baik, silakan. Terima kasih. Oke, ini dari YouTube Pak, pertanyaannya dari Rima Mariam Pak. Apakah data scientist itu sekarang lebih sering menciptakan algoritma Pak di dalam program komputer? Kemudian satu lagi dari sebentar Pak, saya ambil dari Zoom, ada lagi dari Zoom dengan Bapak Suyatno ya. Apakah harus menggunakan aplikasi untuk mendapatkan data seperti data yang dimiliki oleh Google yang mengetahui atau mencatat aktivitas kita? Kemudian bagaimana kita mengambil data dari Google atau Twitter atau Facebook? Apakah perlu menggunakan aplikasi Pak? Itu Pak, 2 pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, pertanyaan yang kedua dulu mungkin ya. Gimana sih cara dapetin data-data yang ada di internet? Caranya ada 2 sih kurang lebih ya. Kalau si provider internetnya itu udah nyiapin API, ya kita tinggal connect ke API-nya itu ngambil datanya. Tentunya nggak semua data dia serahin ya sama kita ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalau teman-teman pernah dengar tentang scraping information, web scraping. Jadi apapun data yang muncul di web itu bisa kita scrap datanya, kita ambil datanya. Tentunya yang available buat publik ya. Kalau nggak available buat publik ya nggak boleh kita. Bisa kita scrap datanya dengan metode data scraping dan itu bisa kita dapetin juga datanya. Tapi tentunya nggak semua data yang didapat oleh provider atau operator layanan itu bakal dibuka untuk publik. Karena kan harus menjaga kerahasiaan dan privacy juga. Pasti statistik-statistik aja sih yang ketemu sih. Cuman caranya kurang lebih ada 2. Kalau misalkan providernya ngebuka API, berarti kita tinggal connect API-nya, ambil data yang udah di-open. Kayak misalkan Twitter kayak gitu biasanya udah buka sih. Terus yang kedua, bisa kita, kalau datanya available buat publik dan accessible, boleh gitu, ya bisa kita scrap. Pakai metode scraping data. Kayak gitu. Cuman ya, kalau scraping data nanti ada kerjaan lanjutan sih. Harus ngeberesin datanya, harus ngerapihin datanya gitu. Jadi karena datanya kan teks ya, nggak terstruktur gitu. Nanti harus dibikin dulu jadi terstruktur. Kerjaannya si data engineer nanti yang ngurusin scraping sampai datanya jadi terstruktur. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Sorry, Mbak. Apakah seorang data scientist sekarang lebih sering menciptakan algoritma dalam program komputer? Ya, jadi gini ya. Tadi saya udah sampaikan kan, apa bedanya coding zaman dulu sama coding zaman sekarang gitu. Coding zaman dulu itu kita ngerti rumus matematik, ngerti aljabar gitu, terus kita rubah jadi coding, terus kita jadiin program gitu. Coding zaman sekarang beda. Kita mau ngerjain apa, metodenya pakai apa, biasanya paket-paketnya udah jadi di internet. Cuman kita perlu adjust gitu. Ya, tadi kegiatan yang kedua yang saya cerita. Sekarang itu coding itu experimentation, ngambil script yang udah jadi di internet, dicoba pakai masalah baru, ditweak sedikit, nanti jadi. Kurang lebih kayak gitu. Cuman ya saya tahu nih orang atau data scientist yang ngerti konsep sama yang nggak ngerti konsep. Biasanya kelihatan. Kalau yang ngerti konsep, biasanya ngedownload skripnya sama ngerubah skripnya beda gitu. Sama orang yang cuman ngedownload skrip terus ngejalanin doang. Jadi, again penting ya, yang tadi saya bilang 30% kemampuan di bidang statistik matematik, 30% di bidang teknologi, manajemen data, dan coding, dan 30% di bisnis. Karena itu nanti fundamental banget. Kalau teman-teman ngadepin masalah-masalah baru, kalau dasarnya udah kuat, biasanya gampang nemu jalan keluarnya. Cuman menciptakan algoritma baru sih enggak. Karena sekarang algoritma itu udah ada di mana-mana. Apalagi kalau pakai Python dan lain sebagainya yang open source gitu ya. Tinggal dirubah-rubah aja. Itu sih kurang lebih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Febriandi atas jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Walaupun masih banyak Pak sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan dari para peserta.
Jadi mungkin untuk sesi pertanyaan disudahi. Kemudian dari kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hari ini adalah sebenarnya data scientist itu sudah ada ya Pak sejak dulu sebenarnya ya Pak. Mungkin disebutnya statistikawan mungkin ya Pak ya. Ya, betul. Ya, cuman bedanya kalau sekarang dari metode mungkin ya Pak, metode yang digunakan ya Pak ya. Kalau dulu kan para statistikawan atau data science harus mengolah data itu secara manual gitu ya kan Pak. Nah, kayak membuat kuesioner dan lain sebagainya. Kalau sekarang gitu ya, data scientist itu dia mengolah yang data yang sangat besar, data yang terstruktur maupun tidak terstruktur begitu ya Pak. Kemudian yang harus diingat juga oleh adik-adik mahasiswa, untuk menjadi seorang data scientist ada 4 pilar yang harus kita kuasai. Yang pertama statistik, ada mata kuliahnya, basis data, ada mata kuliahnya juga, coding, ada mata kuliahnya juga, dan pastinya kalian harus mau menerima ya perubahan. Jadi kalian harus bisa fleksibel terhadap hal-hal yang baru. Baik, terima kasih Pak Febriandi atas materinya, kemudian jawaban-jawabannya sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu adalah sesi foto bersama. Nah, ini sesi foto bersama. Silahkan kepada para peserta di live Zoom untuk mengaktifkan videonya, tapi audionya tetap mute ya. Oke, bagaimana? Panitia sudah siap untuk sesi foto bersama? Pak Henry, Pak Niki, sudah siap? Kita akan melakukan foto bersama. Sudah, Bu. Oke. Jangan lupa senyum Bapak Ibu, videonya diaktifkan. Kita mulai. Yang pertama. Senyum Bapak Ibu, adik-adik. Yang kedua. Oke, senyum. Yang ketiga. Senyum ya. Sarapannya sebentar lagi. Oke, selanjutnya. Senyum. Biar cantik dan ganteng-ganteng. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir. Wah, ini sudah cakep-cakep semua kayaknya ya Pak. Ini hasilnya semuanya. Nah, mengingatkan sekali lagi untuk para peserta, jangan lupa isi presensi yang ada di Google Form. Link ada di dalam fitur chat Zoom. Dan untuk peserta di YouTube, silahkan like video ini dan tuliskan nama, NIM, kelas, dan semester di kolom komentar. Kemudian link ada di kolom komentar. Baik. Pak Febriandi mungkin ingin memberikan kesan, pesan untuk kita semua, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, terima kasih saya ucapkan untuk Pak Rektor Unpam, Bapak Dr. Dayat Hidayat, Bapak dan Wakil Rektor Dr. Nurzaman, Warek 2 Dr. Subarto, Dekan Fakultas Teknik Pak Saiful Bahri, Kaprodi Teknik Informatika Bapak Dr. Sewaka, dan moderator kita Ibu Rina, juga Pak Ahmad ya yang pertama kali kontak saya, dan juga teman-teman mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Saya harapkan beberapa dari teman-teman di sini nanti akan ada yang menjadi data scientist ke depannya, akan menjadi terjadi regenerasi setelah saya gitu. Saya harapkan orang Indonesia nanti memanfaatkan dan menangkap peluang yang besar ini yang ada di Indonesia. Jangan sampai orang lain yang menangkap. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Febriandi Rahmatullah. Baiklah, telah sampai kita di penghujung acara. Saya Rina Rahmatika, mewakili seluruh panitia acara webinar Teknik Informatika pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati seluruh tamu undangan dan peserta webinar live Zoom dan live streaming YouTube. Dan marilah kita tutup acara hari ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saya izin pamit ya. Terima Ya kasih. Pak, terima Terima kasih kasih banyak. Pak Febri. Terima kasih Pak Febri Andi. Ketemu lagi lain waktu insya Allah. Sampai ketemu lagi lain waktu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Ya, makan siang virtual sekarang. Pak Silakan Bambang. Bapak-bapak dijamu di mejanya masing-masing. Pak Hadi lagi di planet Rina mana, Pak? bagus, Rina. Pak Bambang, tambahan itu Pak, PR Pak Bambang itu. Pak Bambang Santoso. Tadi nanya emang. Tambahan tuh PR untuk Pak Bambang itu. Ya, saya udah mikirnya Pak Bambang pas banget nih. Iya nih, Nambah materi. Betul. pas sekali nih Pak Bambang. Ayo Pak Bambang, kita garap Pak. Nama mata kuliah baru. Pak Prodi, Pak Iwa. Ya. Nah gini,